Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan daripada materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 11. Dan tujuan pembelajaran kalian bisa lihat ada 4 poin tujuan pembelajaran kita dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam di bab yang pertama ini. Kalian bisa baca, kalian bisa perhatikan. Ya, ada 4 poin, coba kalian baca, kalian perhatikan. Lalu kita lanjutkan. Nah, bab yang pertama ini adalah kita akan mempelajari perkembangan Daulah Abbasiyah. Dalam peta konsep bisa dilihat proses lahirnya Daulah Abbasiyah, periodisasi kepemimpinan, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, dan terakhir adalah kemunduran Daulah Abbasiyah. Nah, sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik. Pada zamannya, tidak ada bangsa yang menandingi kemerlapannya daripada peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan Islam muncul pada saat itu. Daulah Abbasiyah sangat berjasa dalam memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan yang terus menginspirasi tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan bahkan sampai ilmuwan barat dari zaman klasik sampai zaman modern. Hampir 3 abad lamanya, banyak di antara peninggalan Daulah Abbasiyah menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Timur Tengah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia. Pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, gerakan-gerakan perlawanan tersebut menemukan momentum ketika para tokoh pemerakasa atau tokoh-tokoh yang memerakasai daripada Daulah Abbasiyah, diantaranya Muhammad bin Ali, menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rutinitas kekuasaan yang baru. Gerakan Muhammad bin Ali ini mendapatkan dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2. Selain itu juga didukung oleh kekuatan dari kelompok Syiah yang sejak dari awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 1320 Hijriah atau tahun 750 Masehi. Dengan wafatnya pemimpin terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad di Fustat atau Mesir pada tahun 1320 Hijriah tahun 750 Masehi, dan dengan demikian secara de facto berdirilah kekuasaan Daulah Abbas atau yang kita kenal dengan kekhalifahan Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad. Kalau menurut kalender Hijriah dari tahun 1132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Kalau untuk secara Masehi sekitar tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi SAW. Kota Baghdad dijadikan ibu kota sekaligus sebagai pusat kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, wilayah Islam sangat luas, meliputi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Daulah Umayyah, Jazirah Arab, Afrika, dan sebagian wilayah Asia sampai perbatasan Cina sebelah barat. Nah, baik, kita lanjut. Khalifah Daulah Abbasiyah. Pemerintah Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegangan kekuasaan
Nah, sistem pemerintahan dan kebijaksanaan militer selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintah Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Berikut ini adalah para khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah. Abul Abbas As-Saffah pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Nah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas merupakan khalifah pertama pemerintah Daulah Abbasiyah. Memiliki garis nasab menisbatkan dirinya kepada Bani Hashim atau buyut Nabi SAW. As-Saffah merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jadi kemenangan yang didapatkan atas Daulah Umayyah menjadi Daulah Abbasiyah secara otomatis menggantikan pemerintahan sebelumnya. Para pendukung Daulah Abbasiyah diwakili dalam pemerintahan baru. Orang-orang Yahudi, Kristen, dan Persia diwakili secara baik dalam pemerintahan Abu al-Abbas dalam meneruskan administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam masa pemerintahan Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, jadi dalam pemerintahan beliau meneruskan pemerintah Daulah Abbasiyah dalam masa pemerintahan untuk administrasi pemerintahan, dan beliau juga mendirikan pabrik kertas pertama di Samarkand. Lalu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas adalah seorang revolusioner yang bisa menaungi kaum non-muslim dan non-Arab. Sangat berbeda dengan Daulah Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan itu. Pada masa pemerintahannya, saat pasukan Abbasiyah menguasai Khorasan dan Irak, lalu dia keluar dari persembunyiannya dan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan 749 Masehi. Setelah itu, dia mengalahkan Marwan bin Muhammad dan diakhiri daripada pemerintahan Daulah Umayyah pada tahun yang sama. Dan beliau wafat pada tahun 1360 Hijriah atau tahun 753 Masehi dalam usia masih sangat muda. Lalu khalifah yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah, meneruskan khalifah sebelumnya Abul Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, masih saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas As-Saffah. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far sedang menunaikan ibadah haji bersama Abu Muslim Al-Khurasani ketika Khalifah Abu Abbas As-Saffah meninggal. Adapun yang pertama kali dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur setelah dibaiat menjadi khalifah pada 136 Hijriah atau bertepatan 794 Masehi adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan dicermati sehingga pada masa pemerintahan terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah, begitu juga antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Selama masa kepemimpinan, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat hati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di penghujung tahun 158 Hijriah, namun dalam perjalanan beliau sakit, lalu meninggal dunia dan wafat pada usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun, dan jenazahnya kemudian dibawa dan dikebumikan di Baghdad. Lalu Muhammad Al-Mahdi bin Mansur dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah. Muhammad Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Muhammad Al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi, dibantu anaknya Harun Ar-Rasyid
dan Harun ar-Rasyid adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marmarah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah atau bertepatan 780 Masehi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 1609 Hijriah atau tahun 785 Masehi. Muhammad Al-Mahdi tercatat memerintah selama 10 tahun. Lalu kemudian Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid bin Al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, serta peradaban Islam. Harun ar-Rasyid memimpin selama 23 tahun dari tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Harun ar-Rasyid mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini. Dari sosok khalifah besar ini, sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Harun ar-Rasyid menjadi khalifah saat berusia cukup muda, yaitu 22 tahun, dan wafat dalam usia yang masih muda, yaitu 45 tahun. Saat dia wafat pada tahun 193 Hijriah atau 808 Masehi, negara dalam keadaan makmur dengan memiliki kejayaan atau kekayaan 900 juta dirham. Inilah masa keemasan daripada Daulah Abbasiyah yang dipegang oleh Harun ar-Rasyid. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegangan kekuasaan. Sistem pemerintahan dan kebijaksanaan militer selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 orang khalifah. Periode yang pertama, periode perdana Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far Al-Watsiq, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintah Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmah. Usaha militer merupakan kebijakan yang terus-menerus dilakukan oleh para khalifah Daulah Abbasiyah sejak pertama hingga khalifah terakhir. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abu Abbas As-Saffah. Memulai daripada masanya pada tahun 132 Hijriah sampai 132 sampai 136 Hijriah atau bertepatan 750 Masehi sampai 754 Masehi. Lalu Abu Ja'far Al-Mansur. Periode kepemimpinannya yaitu pada tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah. Muhammad Al-Mahdi. Kepemimpinannya pada tahun 158 Hijriah sampai 169 Hijriah. Lalu kemudian Musa Al-Hadi. Masa kepemimpinannya pada tahun 169 sampai 170 Hijriah. Lalu kemudian Harun ar-Rasyid. Masa kepemimpinan beliau pada tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Abdullah Al-Amin. Masa periodenya adalah tahun 1903 Hijriah sampai 198 Hijriah. Abdullah Al-Ma'mun. Masa kepemimpinannya pada tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Lalu kemudian Al-Mu'tami Billah pada tahun 208 Hijriah sampai 227 Hijriah. Dan terakhir adalah
adalah Abu Ja'far Al-Wathiq pada tahun 227 Hijriah sampai 232 Hijriah. Tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Walaupun demikian, bibit kemunduran Daulah Abbasiyah sudah muncul pada akhir periode ini. Khalifah Al-Wathiq merupakan khalifah terakhir pada periode pertama. Kebijakan yang paling krusial adalah mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam. Lalu periode kedua. Periode ini berlangsung pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah yang sangat mendominasi pemerintahan. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua ini, yang pertama Al-Mutawakkil, dimulai pada tahun 232 Hijriah sampai 247 Hijriah. Yang kedua Al-Muntasir dimulai daripada periodenya 247 Hijriah sampai 248 Hijriah. Al-Musta'in, khalifah yang ketiga Al-Musta'in, yaitu 248 Hijriah daripada memulai kepemimpinannya sampai 252 Hijriah. Ada sekitar 12 khalifah pada Daulah Abbasiyah pada periode kedua ini. Nah, pada periode ini kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai periode ini sampai periode keempat, peran khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang, tidak seperti pada masa periode pertama. Lalu periode ketiga. Daulah Abbasiyah periode ketiga ini dimulai tahun 334 sampai 464 Hijriah. Sejak berdirinya Daulah Buwayyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad, periode ini disebut juga periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwayyah. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga adalah Al-Muqtafi, Al-Mu'ti, At-Ta'i, dan Al-Qadir. Yang terakhir ada Al-Qadir. Pada periode ini kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buwayyah. Pada masa itu para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Posisi mereka sebagai khatib salat Jumat banyak diserahkan kepada orang-orang kalangan Buwayyah. Periode keempat. Daulah Abbasiyah pada periode keempat ini berlangsung pada tahun 1464 Hijriah sampai 623 Hijriah. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk di Baghdad dipengaruhi oleh bangsa Turki, keduanya disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yakni Daulah Saljuk. Jadi Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat ini ada 9 khalifah pada periode keempat. Nanti kalian bisa searching di Google atau di buku-buku sejarah lainnya di Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat. Ada 10 orang khalifah pada periode keempat. Periode ini merupakan akhir dari Daulah Saljuk. Khwarizmshah telah mengakhiri daulah ini. Pada para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan. Hanya saja wilayah kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya. Dan periode kelima. Periode kelima ini dimulai tahun 623 Hijriah sampai 656 Hijriah dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Daulah Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi atau bertepatan 656 Hijriah karena ditaklukkan oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Nah, Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima terakhir adalah Az-Zahir, Al-Munstansir, dan Al-Mustasim. Nah, berakhirnya Daulah Abbasiyah datang seiring
serangan daripada Khalaqu Khan pada tahun 1258. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian berakhirnya daripada kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar, yaitu Daulah Umayyah di Andalusi yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan para penguasa keturunan Daulah Umayyah. Dengan adanya kekuasaan Islam di Andalusia, berarti wilayah dakwah Islam semakin luas. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, Bukhara, dan lainnya. Pada beberapa kota tersebut juga sering terdapat bangunan istana para raja atau amir yang menguasai daerah tersebut. Peradaban Islam pun mengalami kemajuan yang sangat cukup pesat karena para penguasanya peduli terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah tidak hanya menguasai wilayah tertentu, para khalifah menjadikan daerah kekuasaannya sebagai pilar perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa dirasakan adanya perbedaan dan kemajuan setelah dikuasai Islam dibandingkan pada masa sebelumnya sebelum datangan daripada Islam. Wilayah-wilayah yang telah dikuasai Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan wilayah Islam tidak semata-mata karena ambisi memperluas wilayah kekuasaan. Para khalifah lebih peduli terhadap negeri tetangga yang ditindas oleh penguasanya. Maka khalifah terpanggil untuk menyelamatkan mereka sekaligus menguasai wilayah tersebut. Seperti halnya kerajaan Ghana yang beralih ke pangkuan Daulah Abbasiyah pada tahun 1667 Masehi sehingga menjadi negeri yang makmur. Ketika Daulah Abbasiyah yang berada di pimpin Khalifah Harun ar-Rasyid, hubungan diplomatik terjalin baik dengan Raja Perancis sehingga hubungan daripada kedua kerajaan tersebut harmonis. Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan kebebasan dalam bentuk jaminan keamanan bagi orang-orang Nasrani yang berziarah ke Baitul Maqdis. Hubungan tersebut sangat baik terutama dalam muamalah dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah masing-masing. Nah, hubungan tersebut berubah ketika kekuasaan kekhalifahan dipegang oleh orang Turki. Orang Turki memegang kekuasaan dan mempunyai pengaruh di istana, sangat benci terhadap orang-orang Nasrani. Mereka kurang memberikan toleransi terhadap penganut agama lain atau Nasrani. Hal tersebut disebabkan sempitnya pemahaman mereka terhadap agama. Mereka mempersempit izin bagi kaum Nasrani yang akan berziarah ke Baitul Maqdis dengan cara meminta upeti yang cukup tinggi. Hal ini yang kemudian dapat memunculkan benih-benih perang salib. Nah, adapun tugasnya anak-anak sekalian, galilah informasi melalui berbagai sumber, lalu buat artikel tentang hal di bawah ini, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah dan sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Insyaallah kita akan lanjut pada video part kedua untuk menuntaskan daripada pelajaran kita pada bab pertama ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan untuk kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.